Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hasil pemetaan komoditas unggulan kawasan Tinanggea yang dilakukan kajiannya oleh tim Ekspedisi Patriot. Perkenalkan, saya Mutiara sebagai ketua tim dan juga ada anggota tim saya yaitu Riki, Arif, Eka, dan Iva. Transmigrasi tidak hanya soal perpindahan penduduk, tapi juga terkait pemerataan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan di daerah kawasan. Untuk kawasan transmigrasi Tinanggea adalah salah satu wilayah tujuan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di dalam kawasan ini, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu diantaranya rendahnya teknologi, akses modal yang kurang, produktivitas yang semakin menurun, serta akses pasar dan infrastruktur yang belum memadai. Kondisi ini menuntut desain pengembangan komoditas unggulan yang tentunya akan mendorong perkembangan ekonomi untuk menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Tujuan dari studi ini secara umum adalah mengidentifikasi komoditas unggulan dan merumuskan strategi hilirisasi dan intervensi ekonomi, tentunya berdasarkan hambatan, tantangan, peluang, dan kekuatan yang ada di kawasan. Metode yang digunakan tentunya adalah mixed method untuk menjawab keseluruhan tujuan. Di antaranya adalah mencakup metode AHP, metode BMC, nilai tambah, SWOT, dan juga adanya analisis deskriptif kualitatif dengan total responden sebesar 175 responden. Komoditas unggulan yang teridentifikasi berdasarkan AHP ada dua komoditas yaitu padi dan kelapa dengan bobot tertinggi dan dengan bobot yang sama sehingga perlu ditegaskan dengan in-depth interview. Dari hasil in-depth interview ditegaskan bahwa komoditas unggulan utama adalah kelapa. Kemudian penentuan lokus kecamatan, dalam hal ini kami mengambil 4 kecamatan dengan produksi tertinggi untuk produksi kelapa di tahun 2024, yaitu Kecamatan Tinanggea, Buke, Andolo, dan Andolo Barat, di mana total produksi kelapa dari 4 kecamatan ini mencakup 60-70% produksi kelapa dari seluruh kawasan. Berikut adalah peta tematik komoditas unggulan kelapa dengan sebaran komoditas berada di kawasan sentra produksi, yaitu di Buke, Andolo Barat, Andolo, dan Tinanggea. Untuk analisis nilai tambah, juga BMC dan SWOT, kita awali dengan analisis dari karakteristik petani, bahwa sebagian besar responden berpendidikan rendah, yaitu di bawah atau tidak lulus SD, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kelompok umur berada di 50 hingga 69 tahun yang mendominasi, generasi muda yang berumur di bawah 29 tahun masih sangat sedikit. Berikut adalah rantai pasok kelapa. Rantai pasoknya relatif sederhana, petani menjual produk melalui pedagang ataupun bisa juga melalui pengolah kecil yaitu UMKM. Sehingga ada dua line di sini berwarna kuning dan ungu. Yang kuning adalah rantai pasok yang melalui pedagang kecil, besar, pengolah kelapa yaitu industri, kemudian diekspor dan dijual di pasar di dalam negeri. Dengan line yang berwarna ungu adalah penjualan petani dari petani langsung ke pengolah kecil yaitu UMKM, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke industri yang kemudian diekspor atau dijual di pasar dalam negeri. Dalam hal ini ditemukan bahwa kelompok tani aktif hanya ada di Kecamatan Buke, 3 kecamatan lain tidak memiliki kelompok tani yang aktif. Di keempat kecamatan tidak ditemukan instansi pendukung seperti koperasi dan BUMDes, yang kami temukan hanya adanya dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, bahkan dari penyuluh pun tidak juga terlalu aktif. Kemudian ada dukungan dari layanan perbankan dan sumber dukungan lainnya dari kementerian secara tidak langsung. Kemudian berikut adalah rantai nilai kelapa dan kopra. Yang kami pilih kopra dalam hal ini sebagai studi kasus dikarenakan kopra adalah hasil pengolahan utama di kawasan transmisi Tinanggea. Walaupun ada arang tempurung, tapi mayoritas mengolah dalam bentuk kopra. Jadi dari petani dan juga kelompok tani, uh, sebagian besar mereka tidak melakukan pasca panen. Yang melakukan kegiatan pasca panen seperti panen dan juga sortir serta distribusi itu mayoritas adalah pedagang kecil. Kemudian nilai tambah kelapa berupa kopra dilakukan oleh pengolah kecil yang kemudian nanti dijual kepada pedagang besar dan juga dari pedagang besar dijual ke pengolah besar untuk kemudian dijual ke ekspor dan juga ke dalam negeri. Berikut ada saluran pemasaran kelapa di kawasan Tinanggea bahwa terdapat dua saluran di mana 80% petani menjual melalui lembaga pemasaran pedagang, baik pedagang tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, dan kemudian ke pengolah. Dalam hal ini kita gabungkan ke konsumen lokal karena berada di satu kabupaten. Kemudian sebanyak 20% petani menjual melalui saluran dua yaitu langsung ke pengolah, yang dalam hal ini juga termasuk konsumen lokal di dalam satu kabupaten. Untuk analisis margin pemasaran, saluran 2 disimpulkan lebih efisien dibandingkan saluran 1 karena rantai distribusinya lebih pendek, margin pemasaran lebih rendah, dan petani menerima harga yang tertinggi. Kemudian untuk analisis nilai tambah kopra mencapai 50,27% menunjukkan nilai tambah yang tinggi dengan distribusi nilai tambah seimbang antara pengolah dan tenaga kerja. Berikut adalah analisis BMC. Dari 3 aktor yang kami analisis, model bisnis menunjukkan ekosistem masih terfragmentasi dan belum terhubung antar aktor, di mana petani butuh kelembagaan dan juga butuh akses pupuk, pedagang butuh perbaikan logistik, transportasi, dan perbaikan jalan, pengolah butuh teknologi, dan semua aktor perlu terintegrasi.
Kemudian untuk analisis SWOT, petani memiliki benih unggul sebagai kekuatan namun terkendala modal dan infrastruktur. Pedagang memiliki kekuatan di distribusi karena memiliki banyak langganan, namun sebenarnya rentan terhadap fluktuasi harga dan fluktuasi pasokan. Pengolah berpotensi mengembangkan produk bernilai tinggi namun membutuhkan peningkatan investasi dan teknologi. Berikut adalah strategi rekomendasi yang kami tawarkan melalui analisis AHP, bahwa aktor kunci adalah Pemda dan investor, faktor utama adalah teknologi, inovasi hilirisasi, dan pasar branding serta kebijakan daerah, tentunya didukung dari kelembagaan yang kuat dan produktivitas serta kualitas produksi. Untuk strategi prioritas, dibutuhkan yang paling utama adalah akses pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, dan juga kemitraan dengan investor. Kemudian strategi berikutnya yang dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan di tingkat komunitas. Hal ini sesuai dengan temuan di lapang bahwa kelembagaan seperti kelompok tani, koperasi itu tidak teridentifikasi memiliki kegiatan yang aktif. Kemudian peluang hilirisasi, adanya peluang besar dengan hadirnya rencana pembangunan pabrik oleh investor direncanakan membutuhkan sekitar 250.000 butir kelapa per hari. Ini menjadi peluang kemitraan bagi petani. Kemudian peluang nilai tambah lanjutan ada di arang putih, kemudian adanya juga di sabut press atau cocoa fiber, kedepannya bisa dengan kokopit maupun VCO. Mengapa cocoa fiber dan sabut press dalam hal ini? Karena di dalam temuan lapang, sabut kelapa itu masih dianggap sebagai limbah, padahal permintaan ekspornya cukup tinggi untuk olahan seperti kokopit dan cocoa fiber. Kesimpulannya berikut adalah program prioritas pengembangan hilirisasi di Minangkabau. Ada program jangka pendek 0 sampai 3 tahun dan program jangka menengah 4 sampai 6 tahun. Program jangka pendek berfokus pada perbaikan infrastruktur desa, pembentukan koperasi, peningkatan kapasitas petani, serta penyediaan teknologi sederhana dan perlunya bantuan pupuk untuk memperkuat fondasi rantai pasok kelapa. Kemudian pada jangka menengah, program diarahkan pada peremajaan tanaman, bantuan bibit unggul, subsidi pupuk lanjutan, kemudian pembangunan unit hilirisasi komunal, skema pembiayaan terintegrasi dengan off-taker, dengan koperasi, dengan petani, dengan juga modernisasi teknologi pengolahan agar nilai tambah semakin meningkat. Kesimpulannya adalah kelapa adalah komoditas unggulan, namun ekosistem bisnis perlu diperkuat dengan adanya teknologi dan penguatan kelembagaan yang menjadi kunci dalam hal ini, serta adanya peluang industri dari PT KIC dan off-taker sabut kelapa yang sebenarnya sudah mulai ada off-taker domestik yang tertarik untuk membeli sabut kelapa, namun karena masih dianggap limbah sehingga nih menurut para pengolah dapat diambil saja sabutnya tanpa perlu dibeli. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan tentunya juga menjadi hal peluang ke depannya jika ada pengolahan yang lebih lanjut di sabut kelapa ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.